Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mangimbelat, NIM 2202430, Prodi D4 Teknik Informatika, kelas 2 TI2. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama menjelaskan tentang proyek kelompok, dan kedua menjelaskan tentang proyek mandiri. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu proyek kelompok. Di sini kelompok saya mengambil tema gadget sebagai tema utama pada website yang kami kembangkan. Dan berikut ini merupakan tampilan utama pada website yang kami kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas selektor, ID selektor, atribut selektor, dan juga universal selektor. Yang pertama, kelas selektor. Kelas selektor merupakan salah satu selektor yang digunakan dalam CSS untuk memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Dan untuk menggunakan kelas selektor, kita perlu menuliskan tanda titik dan diikuti dengan nama kelas yang kita pilih. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya menggunakan kelas sama dengan judul, maka selektornya akan ditulis sebagai titik judul. Dan di sini saya membuat warnanya menjadi abu-abu, dan outputnya seperti yang teman-teman lihat, tulisan di atas gambar ini berwarna abu-abu. Kita lanjut pada ID selektor. ID selektor merupakan salah satu tipe selektor yang digunakan dalam CSS untuk memilih elemen berdasarkan ID yang diberikan. Nah, untuk menggunakan ID selektor, kita perlu menggunakan tanda pagar diikuti dengan ID yang kita pilih atau yang kita buat. Seperti yang teman-teman lihat di sini saya menggunakan ID sama dengan HP1, maka selektornya akan ditulis sebagai pagar HP1. Di sini saya hanya mengganti warnanya, dan maka output yang akan keluar pada tampilan di sini sama seperti yang teman-teman lihat, warna tulisan di gambar warna tulisan di atas gambar ini mengikuti warna yang saya pilih di CSS. Selanjutnya kita masuk pada atribut selektor. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan atribut selektor. Salah satunya adalah dengan menggunakan tanda kurung siku, seperti yang teman-teman lihat ini, dengan diikuti atribut yang dipilih. Nah, teman-teman lihat, saya di sini menggunakan kode seperti ini, dan membuat warnanya menjadi hijau. Maka outputnya akan menjadi hijau seperti ini. Dan juga pada bagian ini. Selanjutnya kita masuk ke universal selector. Nah, universal selector itu didefinisikan dengan simbol bintang. Dan bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan universal selector untuk mengatur background. Di sini saya menggunakan warna Alice Blue. Dan yang teman-teman lihat pada background ini menggunakan warna Alice Blue. Jika saya menggunakan warna lain, misalnya saya menggunakan warna biru langit atau sky blue, maka akan terjadi perubahan pada background yang teman-teman lihat saat ini. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu project mandiri atau membuat web personal. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan kode-kode yang saya tulis. Saya menggunakan dua CSS. Yang pertama CSS inline dan juga external CSS. Untuk tampilan dari hasil kode yang saya ketik ini, outputnya seperti ini. Dan pada bagian navigation bar, saya membuat 3 opsi, yaitu home, about, dan contact. Jika kita mengklik bagian home, maka halaman tersebut akan otomatis scroll ke atas ke bagian pertama.
Ketika kita mengklik bagian About, dia akan menuju ke bagian tentang saya. Dan kontak, saat kita klik, dia akan otomatis ke bagian footer paling bawah. Nah, di sini saya menggunakan beberapa bagian menjadi warna orange, mulai dari navigation bar, fun fact, drakor favorit, dan juga bio, yaitu dengan menggunakan background color menjadi warna orange. Seperti pada nav, saya menggunakan background color orange, maka outputnya menjadi orange. Selanjutnya pada bagian-bagian tertentu yang berwarna orange, saya menggunakan class selector. Bisa seperti teman-teman lihat di bagian sini. Contohnya class selector ini, yaitu class sama dengan drakor. Maka selektornya pada CSS adalah titik drakor, lalu background color menjadi orange. Nah, pada bagian di bawah ini saya menggunakan overflow auto. Artinya, agar seluruh elemen atau tag di dalam bagian ini tidak akan keluar dan otomatis akan menyesuaikan pada bagian-bagian ini. Dan berikutnya, pada bagian bio, saya membuatnya berada di posisi kanan. Caranya adalah kita menggunakan tag aside pada bagian HTML, lalu kita menggunakannya di bagian style CSS. Kita membuat aside, lalu membuat float right. Artinya kita akan membuat posisinya berada di sebelah kanan. Nah, pada bagian record favorit ini saya membuat seluruh tulisan dan gambar berada di bagian tengah, yaitu dengan cara saya menggunakan inline CSS. Seperti tulisan ini, saya menggunakan style text align center agar tulisannya berada di tengah, dan juga membuat gambar di tengah menggunakan kode yang seperti teman-teman baca saat ini. Maka outputnya akan berada di tengah. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih.